Salam sejahtera, perkenalkan saya Andrea Samuel Christoffel, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia dengan NIM 195300514 dengan prodi Teknik Sipil ingin mempresentasikan tentang 3 varian baru virus corona yang telah masuk ke Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah mengkonfirmasi adanya 3 varian baru virus corona yang telah masuk ke dalam Indonesia. Varian baru tersebut antara lain B.117, B.1.351, dan B.1.617. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan yaitu Dr. Siti Nadia mengatakan di beberapa negara saat ini sedang terjadi lonjakan kasus COVID-19. Beberapa faktor yang menjadi penyebab peningkatan kasus di negara-negara tersebut adalah mobilitas pergerakan masyarakat, adanya varian baru virus COVID-19. Berdasarkan 3 varian tersebut, diketahui bahwa varian B.117 ini memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi sekitar 36-75% dibandingkan dengan jenis virus yang beredar sebelumnya. Di Indonesia sendiri sudah menyebar di beberapa daerah seperti varian jenis B.1.617 ada di Kepulauan Riau 1 kasus dan DKI Jakarta 1 kasus. Varian B.11 ada di Sumatera Utara 2 kasus, Sumatera Selatan 1 kasus, Banten 1 kasus, Jawa Barat 5 kasus, Jawa Timur 1 kasus, Bali 1 kasus, Kalimantan Timur 1 kasus. Sementara untuk varian B.1.351 ada di Bali 1 kasus. Adapun gejala-gejala dari seseorang yang terinfeksi varian B.117 antara lain demam, batuk, sulit bernafas, menurunnya fungsi indera pengecap, dan penciuman keluhan pada saluran pencernaan. Tidak hanya menimbulkan risiko kematian tinggi, varian B.117 juga memiliki tingkat reproduksi 0,5 kali lebih tinggi dari varian virus corona yang normal. Selanjutnya ada varian B.1.617. WHO mengungkapkan garis keturunan utama B.1.617 pertama kali diidentifikasi berasal dari India pada Desember 2020. WHO mendeskripsikannya sebagai variant of interest, sehingga memberi kesan bahwa virus ini mungkin memiliki mutasi yang akan membuat virus lebih mudah menular dan menyebabkan penyakit yang lebih parah atau menghindari kekebalan vaksin. Selain itu, varian B.167 juga disebut sebagai mutasi ganda dengan mutasi berlabel L452R di California dan berlabel E484Q di Afrika Selatan dan Brazil. Karena memiliki kemampuan unik, beberapa penelitian memprediksi bahwa B.1617 mampu untuk menghindari sistem kekebalan yang tertanam di tubuh manusia. Diketahui orang yang telah terinfeksi varian B.1.617 ini disebut lebih memungkinkan terinfeksi ulang. Kabar baiknya, Kepala Penasihat Medis Gedung Putih, Anthony Fauci, mengungkapkan vaksin yang dikembangkan di dia, Covaxin, tampaknya mampu menetralkan varian B.1.617. Selanjutnya ada varian B.1.351. Varian ini pertama kali ditemukan di Teluk Nelson Mandela, Afrika Selatan, tepatnya pada Oktober 2020. Mutasi virus ini disebut dapat mempengaruhi netralisasi beberapa antibodi, namun belum terdeteksi apakah jenis ini mampu meningkatkan risiko keparahan penyakit. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan mengatakan varian ini juga diduga mempengaruhi penurunan efikasi vaksin COVID-19. Sama seperti varian B.117, varian ini juga memiliki kemampuan penularan lebih cepat. Varian ini berpotensi mengakibatkan kematian yang tinggi. Varian ini memiliki pola mutasi berbeda yang menyebabkan lebih banyak perubahan fisik pada struktur protein lonjakan daripada yang terjadi pada varian B.117. Untuk mencegah penularan lebih luas, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi mobilitas. Situasi yang ada di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk mematuhi betul apa yang sudah dianjurkan atau dilarang oleh pemerintah. Terima kasih karena telah menonton video ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan pada video ini.